Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kita akan belajar suku banyak, ya, polinom ya. Untuk adik-adik yang sedang persiapan ujian akhir semester. Nah, soal ini merupakan soal PTS yang kemarin-kemarin ya. Nah, semoga soal PTS ini memberi inspirasi sehingga adik-adik bisa menjawab soal ujian akhir dengan baik. Ya, langsung aja kita bahas. Suku banyak 3x pangkat 3 min 7x kuadrat tambah 15x tambah 6 sama dengan 0. Persamaan suku banyak, ini maksudnya persamaan polinom ya. Memiliki akar P, Q, dan R. Maka nilai dari sama dengan berapa? Nah, ini P-nya ini maksudnya X1-nya, Q ini X2-nya, R ini X3-nya. Nah, ini kita 6-nya. Kita keluarkan 6-nya ya. 6 kita keluarkan. Ini sama-sama mengandung PQR ya. Semua mengandung PQR. Nah berarti 6 PQR gitu ya. Berarti ini harus dikalikan P ya. Supaya muncul P kuadrat. Ditambah, nah ini juga mengandung PQR. 6 PQR. Nah ini harus dikalikan dengan Q kuadrat. Q ya maksudnya. Tambah, nah ini 6P QR. Nah, kali R gitu ya. Sehingga jadi R kuadrat. Nah, 6 PQ-nya kita keluarkan. 6 PQR ya. PQR. P ditambah Q ditambah R. Nah, ini maksudnya adalah 6 kali X1, X2, X3. Sedangkan ini maksudnya X1 ditambah X2 ditambah X3. Ya, yang ini rumusnya apa nih? AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, X1 kali X2 kali X3 rumusnya min plus min ya. Berarti ini min ya. Min plus min. Nah, berarti min D per A. Gitu ya. Sedangkan ini rumusnya adalah min ya. Min B per A. Ya. 6 kali min ya. D-nya adalah 6. A-nya adalah 3. Nah, berarti 6 per 3. Min ya. B-nya berapa B-nya? B-nya minus 7. Ya, minus 7 dibagi A. A-nya adalah 3 ya. Ya, oke. Nah, ini kita sederhanakan. Apa jadinya? 6 kali min 2 kali 7 per 3. Ya, sama dengan. Nah, ini kita coret ya. Sama-sama dibagi 3. Dapat 2 ya. Maka 2 kali min 2 kali 7. Ya. Nah, min 4 dikali 7. Jadinya min 28. Adakah min 28? Ada. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, baik kita lanjut soal berikutnya. Mana dia? Nah, ini ya, nomor. Ya, sisa jika suku banyak ini dibagi dengan X pangkat 4 tambah 2 adalah berapa? Nah caranya. Nah, perhatikan di sini adalah X pangkat 4. Semua bentuk ini bisa dinyatakan dalam bentuk X pangkat 4. Ya. Nah, ini saya coret dulu ya. Ya, nggak mengganggu apakah betul jawabannya. Nah, ini kita tulis menjadi X pangkat 4 lalu dipangkatkan dengan 5. Ya, X pangkat 4. 4 kali 5 kan 20 ya. 4 kali X pangkat 4. Pangkat 3 ya. 3 kali 4 itu 12. Tambah 8 X pangkat 4. Pangkat berapa? Pangkat 2 ya. 2 kali 4 itu 8. Min 5 X pangkat 4. Nah, gini ya persamaan polinomnya. Nah, lalu kita misalkan X pangkat 4 sama dengan Y gitu ya. Nah, maka persamaan polinomnya menjadi
Y pangkat 5 minus 4 Y pangkat 3 ditambah 8 Y pangkat 2 minus 5Y. Nah, lalu dibagi oleh Y ditambah 2. Nah, pertanyaannya berapa sisanya? Nah, sisanya kita cari dengan metode Horner ya. Ya, sisa sama dengan F min 2 ya. Nah, andai kata ini suatu fungsi polinom ya. Ya, F min 2 kita tinggal ganti aja ini dengan min 2 ya. Jadi min 2 pangkat 5 dikurang 4 kali min 2 pangkat 3 tambah 8 kali min 2 pangkat 2 min 5 kali min 2. Gitu ya. Ini min 32 min 4 kali min 8 tambah 8 kali 4 ditambah 10. 8 kali 4-nya. Ini berarti min 32 tambah 32. Nah ini kebetulan 0 hasilnya. Tambah 32 tambah 10. Nah jadi sisanya adalah 42 ya. 42 ya. Nah kita bisa juga mencari sisanya ini dengan menggunakan Horner ya. Kita cek apakah betul sisanya 42. Ini saya tutup dulu. Hornernya gimana? Ya. Ya, Y tambah 2 dinolkan, maka Y sama dengan min 2. Nah, lalu kita pakai Horner. Koefisien X, Y pangkat 5, 1. Koefisien Y pangkat 4, 0. Y pangkat 3 koefisiennya min 4. Koefisien Y pangkat 2, 8. Koefisien Y-nya min 5. Nah, konstantanya 0 ya. Ada konstanta ya. Nah, yuk. Horner kita kerjakan pakai Horner. Ini 1 kali min 2, min 2, min 2 tambahkan ya. Min 2 ya. Min 2 kali min 2, 4 ya. Ini 0. 0 kali ini 0. 8. Nah, 8 kali ini 16 ya. 16. Terus, 16 ya. Ini minus 5 ya. Ini berapa nih? Minus 5 tambah 16. 11 ya. Ya, 11. 11 kali min 2. Nah, minus 22. Minus 22. Oke, ini jadinya berapa nih? Minus 22. Nah, maka sisanya minus 22. Nah, kenapa tidak cocok dengan tadi? Kita lihat mana kesalahannya ya. Ya, di manakah kesalahannya? Nah, ini kesalahannya di sini ya. Kita salah mengalihkan. Ini ya, 8 dikali dengan min 2 hasilnya min 16. Min 16 ya, min 16. Nah, ini 21 ya. Ya, 21 dikali dengan min 21 ya. Min 21 kali min 2 jadinya 42. Ya, oke ini 42. Oke. Nah, selanjutnya 0 tambah 42 jadinya 42 ya. Ya, jadi sisanya adalah 42 gitu Adik-adik ya. Ya, baik kita lihat soal berikutnya. Diketahui PX sama dengan AX pangkat 2023 tambah BX dikurang 1. Jika dibagi X min 2023 bersisa 2. Maka sisa jika PX dibagi oleh X tambah 2023 sama dengan adalah berapa? Nah, kita lihat gimana tekniknya. Ya, oke. Ya, jika dibagi dengan X min 2023 ya. X min 2023. Nah, di nol kan Adik-adik ya. Maka pembuat nolnya adalah 2023.
23. Nah, dari informasi jika PX dibagi, ya jika PX, jika dibagi ini ya sisanya min 2. Nah, itu artinya apa? Artinya F dari 2023 sama dengan, masukkan ke sini, A kali 2023 pangkat 2023 tambah B kali 2023 kurang 1 sama dengan 2 gitu ya, sama dengan 2 ini ya. Ya. Nah, selanjutnya jika PX dibagi dengan X tambah 2023, X tambah 2023 ya, dinolkan, maka X sama dengan min 2023, 2023. Nah, sisanya berapa? Nah, seandainya sisanya adalah katakanlah K ya, sisanya adalah K. Nah, berarti F min 2023 sama dengan A kali min 2023 pangkat 2023 tambah B kali, ya ganti X-nya Dedek dengan min 2023 ya. Min 2023 dikurang 1 sama dengan K. Karena kita berasumsi sisanya adalah K. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini kan negatif dia ya, sedangkan ini positif dan berlawanan. Nilainya berlawanan sehingga 0 ya. Nah, ini juga positif, ini negatif, berlawanan. Maka ini 0 ya. Nah, ini min 2 sama dengan 2 ditambah K. Nah, berarti min 4 sama dengan K. Ya, jadi sisanya, sisa pembagiannya adalah min 4. Gitu ya. Ya, jadi ini jawabannya adalah minus 4. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Iya. Nah, ini kita hapus dulu deh ya. Hapus dulu. Kita hapus dulu. Mana putihnya? Ya. Oke. Persamaan memiliki sepasang akar yang berlawanan. Nah, seandainya akar-akarnya adalah X1, X2, X3. Ya, X1, X2, X3. Sepasang akar berlawanan. Andai kata X1 berlawanan dengan X2. Nah, gitu ya, maksudnya X2 ya. Berlawanan. Ya, misalnya X1-nya katakanlah 5, maka X2-nya min 5 gitu ya. Contohnya berlawanan ya. Berlawanan tanda maksudnya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan ya, oke, rumusnya apa? X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Nah, ini bentuknya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX ditambah D sama dengan 0. Ya, X1 tambah X2 pasti hasilnya 0 ya. Ini X1 tambah X2 pasti 0. Nah, ini 0 ditambah dengan X3. Ya, min B per A berarti min B-nya min 2, A-nya 1. Min 2 per 1 sama dengan 2. Nah, berarti X3-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari M-nya dengan memasukkan X3 sama dengan 2. Ya, ganti dengan 2, maka 2 pangkat 3, ganti X-nya dengan 2, 2 kali 2 pangkat 2, 9 kali 2, tambah M sama dengan 0. Nah, ini 8 dikurang 8, 18 tambah M sama dengan 0. Nah, ini 0 hasilnya, maka M-nya sama dengan 18. Nah, berarti suku banyaknya akan menjadi X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 9X ditambah 18 sama dengan 0.
Nah, yang ditanya adalah hasil kali semua akar-akar. Maksudnya X1 kali X2 kali X3. Rumusnya adalah apa, Dede? Min D per A. Ya, oke. D-nya adalah M, yang mana M-nya tadi adalah 18. Nah, berarti 18 per A. A-nya tadi adalah 1 ya. Nah, jadi jawabannya min 18. Ya, oke. Saya rasa sudah jelas. Jadi ini jawabannya adalah min 18 gitu ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Oke. Ya. Agar suku banyak dapat disederhanakan, maka jumlah nilai M yang mungkin. Jumlah nilai M yang mungkin. Ya. Nah, jadi kita coba lihat yang bawah ya. Oke. Kalau X kuadrat min 2X min 8, nah kita faktorkan, dia akan menjadi X min 4, X ditambah 2. Gitu ya. Nah, jadi supaya bisa disederhanakan, maka salah satu faktor dari X kuadrat min MX tambah 4 haruslah ini ya. Jadi kemungkinan pertama X min 4, ya X min 4 adalah faktor dari X kuadrat min MX ditambah 12 gitu ya. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 4, maka kita ganti ini dengan 4 ya. 4 kuadrat min M kali 4 ya. Nah, tambah 12 sama dengan 0. Hasilnya harus 0 karena dia merupakan faktor dari yang atas ya. Berarti ini 16 ya dikurang 4M tambah 12 sama dengan 0 ya. Min 4M sama dengan min 28. Jadi M-nya sama dengan 7 ya. Ya, nah kemungkinan kedua X tambah 2 merupakan faktor dari X kuadrat min MX tambah 12. Jadi X tambah 2 faktor dari ya faktor dari X kuadrat min MX tambah 12. Nah, ini X-nya sama dengan berapa? Pembuat nolnya min 2 ya. Nah, yuk kita masukkan sekarang. Ganti X-nya dengan min 2. Min 2 pangkat 2 min M kali min 2 tambah 12 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini 4 ditambah 2M ditambah 12 sama dengan 0. 2M sama dengan min 16. Nah, M-nya sama dengan min 8. Nah, pertanyaannya adalah jumlah nilai M yang mungkin. Nah, berarti jumlahnya maksudnya adalah M yang pertama ditambahkan dengan M yang kedua. Jadi 7 ditambah dengan min 8. Hasilnya adalah min 1. Ya, jadi jawabannya ini. Ya, mungkin ada dia bertanya, maksud disederhanakan maksudnya gimana, Pak? Iya, nah oke kita catat ya M-nya 7 dan min 1. Nah, coba kita ganti M-nya dengan misalnya sorry min 8 maksudnya nih ya, bukan min 7 ya. M sama dengan min 8 ya. Min 7 min 8. Nah, coba kita ganti ya. Maksud dari bisa disederhanakan apa? Iya, oke. Nah, coba kita ganti M-nya dengan ya terserah kita 7 boleh ya 7 ya oke. Misalnya ya M-nya kita ganti dengan 7 maka jadinya X kuadrat min 7X ditambah 12 dibagi dengan X kuadrat min 2X dikurang 8. Nah, ini kita faktor jadi X min 4 X min 3. Nah gitu ya. Nah, ini X min 4 X ditambah 2. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Maka jadinya X min 3. Ya, ini maksud dari dapat disederhanakan.
Nah, coba kita tes. M sama dengan min 8. Ya. M sama dengan min 8. Maka jadinya X kuadrat min 8 berarti min jadi plus ya. Plus 8X ya. Tambah 12. X kuadrat min 2X min 8. Nah, coba kita faktor. X tambah 2. Ya, X ditambah 6. Ya, X ditambah 2. X minus 4. Nah, ini kita coret ya. Berarti X ditambah 6. Nah, begitu maksud atau arti dapat disederhanakan ya. Jadi bentuknya rumit bisa disederhanakan. Ya, jadi jumlah nilai M yang mungkin sudah kita hitung tadi yaitu min 1. Nah, apakah masih ada soalnya? Kita lihat. Ya, oke, sudah habis ya. Nah, demikian penjelasan saya tentang polinom. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Ya, semoga ujiannya berjalan lancar dan adik-adik mendapatkan nilai terbaik. Ya, adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.